sebelum kita mulai, alangkah baiknya mungkin kalau kita saling kenal supaya kalau kita berdiskusi nantinya bisa berjalan dengan baik. Kita mulai dari Ibu. Kalau Ibu siapa namanya Ibu? Nama saya Ibu Hasdira. Ibu Hasdira. Kemudian Ibu yang satu siapa namanya? Saya Ibu Mega. Ibu Mega. Kalau Ibu yang satu? Saya Ibu Fitria. Iya, Ibu Fitria. Supaya lebih gampang kita saling mengenal, ada baiknya kalau masing-masing sudah punya anak Ibu? Ada? Sudah. Supaya kita saling gampang mengenal namanya, baiknya kita sebut namanya Ibu Hasdira, ibunya siapa atau mamanya siapa, begitu. Boleh? Boleh. Ya, jadi tadi kalau Ibu Hasdira Namanya Agil. mamanya Agil. Kemudian kalau Ibu Mega Namanya Kaila. mamanya Kaila. Kemudian kalau Ibu Fitria, Kalau saya ibunya Aksa. iya, uminya Aksa. Kalau saya bisa dipanggil ibunya Atka, ya. Jadi hari ini ibu-ibu kita akan bercerita sedikit mengenai tentang kesehatan. Jadi sebelumnya saya mau memperlihatkan gambar. Ini gambar apa Ibu? Mobil. Ada yang sudah punya mobil di sini? Ada yang belum? Ada yang sudah? Uminya sudah punya. Yang lain mau punya mobil seperti ini? Mau. Iya. Jadi ini mobil. Kita bayangkan misalnya kita punya mobil, kemudian sudah terparkir di depan rumah. Kira-kira supaya mobilnya ini bisa jalan, apa yang harus disediakan atau apa yang harus dilakukan? Mungkin Mamanya Algi bisa sebutkan kira-kira kita apakan mobil ini supaya dia bisa jalan. Yang harus diisi bensin. Iya, diisi bensin. Yang lain sepakat? Sepakat. Jadi ini diisi bensin supaya bisa jalan. Sama halnya dengan tubuh kita. Jadi kita ibaratkan mobil ini tubuh kita. Jadi bensin itu untuk membuat mobil ini bisa jalan atau bisa bergerak. Sama seperti tubuh kita. Kita membutuhkan makanan atau asupan supaya kita bisa tetap bisa beraktivitas. Jadi bensin itu kita umpamakan sebagai zat pembangun atau zat tenaga. Ada yang tahu zat tenaga itu yang mana saja? Mungkin Ibu Mega mamanya Kaila bisa sebutkan zat tenaga itu yang mana saja kira-kira? Seperti dari Protein. Kalau yang lain? Nasi, roti, ya susu. Kalau yang lain, ada yang lain lagi? Contoh zat tenaga untuk kita supaya kita tetap bisa beraktivitas. Udah? Jadi itu tadi. Ada yang bilang nasi, ada yang bilang roti. Itu zat tenaga untuk kita sebagai pengganti bensin untuk tubuh kita supaya kita bisa tetap beraktivitas. Kemudian yang kedua, kalau misal mobilnya sudah terparkir di depan rumah, sudah ada isinya bensinnya, sudah bisa jalan atau belum? Belum. Kenapa Mama Algi? Karena ada yang kemudikan. Tidak ada yang kemudikan, betul sekali. Jadi mobil ini supaya dia bisa bergerak tidak cuma butuh bensin, tapi butuh juga supir. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita butuh orang yang mengemudi atau orang yang mengatur. Apa kira-kira zat pengatur yang kita butuhkan untuk tubuh kita? Ada yang tahu? Tahu. Kalau yang lain sayuran, buah. Dan sama Ibu Fitria kita bisa gunakan sayur dan buah. Karena sayur dan buah untuk tubuh kita itu sebagai zat pengatur. Sama seperti pengemudi di mobil. Dia yang mengatur kemana arahnya mobil ini akan melaju. Sama seperti tubuh kita. Sayur dan buah itu yang akan mengatur seluruh metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Sudah paham? Sudah? Oke. Kemudian
Selanjutnya apa lagi kira-kira supaya mobil ini bisa berjalan dengan baik, tidak macet dan sebagainya. Selain ada bensinnya, ada supirnya, apa lagi kira-kira kita harus apakan ini mobil supaya dia tidak macet, tidak cepat rusak. Iya, katanya Ibu Fitria kita butuh pemeliharaan. Jadi mobil ini butuh diganti olinya, butuh diperiksa remnya seperti apa, masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ada yang lain? Ayo. Ada yang lain? Kita butuh baju. Kita butuh baju. Butuh belanja. Jadi dalam tubuh kita itu ada sel-sel sama seperti mobil, ada onderdil yang harus diperbaharui. Dalam tubuh itu ada sel. Jadi kita butuh namanya zat-zat pertumbuhan. Apa itu zat-zat pertumbuhan? Ada daging-dagingan, protein, kemudian daging merah, ikan dan sebagainya. Jadi itu sebagai zat pertumbuhan yang mengganti sel-sel dalam tubuh kita. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu jenis-jenis protein ada berapa macam? 2. Ya, Ibu Mega bilang ada 2. Apa saja itu? Hewani dan nabati. Jadi ada yang dari hewan dan ada dari tumbuhan. Kalau dari hewan itu ada telur, daging, ikan. Kemudian kalau dari tumbuhan, tahu, tempe, sayur kacang-kacang. Jadi itu tadi sama ibaratnya seperti mobil. Tubuh kita itu seperti mobil. Kalau mobil butuh bensin, kita butuh zat tenaga seperti nasi, roti, karbohidrat lainnya, kentang dan lain-lain. Kemudian kalau mobil butuh supir yang untuk mengatur jalannya mobil ini, kita butuh zat-zat pengatur seperti sayur dan buah. Kemudian mobil ini butuh diganti onderdilnya, butuh diganti olinya agar tidak macet. Sama seperti tubuh kita, supaya tubuh kita tidak macet, tidak terserang penyakit-penyakit yang berbahaya, maka butuh pergantian sel-sel. Makanya kita butuh protein. Jadi ini tadi sudah paham ibu-ibu? Oke, sudah paham. Jadi itu tadi kenapa kita butuh zat-zat dikonsumsi ya. Kemudian setiap makan itu tadi kan ada zat tenaga, zat pengatur, zat pertumbuhan tadi itu tetap ada porsinya. Jadi ini porsinya. Jadi ini gambarnya. Sudah pernah lihat sebelumnya? Oh, ternyata terbalik ibu-ibu. Terbalik. Jadi ini. Sudah pernah lihat sebelumnya? Selalu. Oh iya, Ibu Fitria selalu. Kalau yang lain sudah pernah lihat? Ada yang pernah, Ibu Mega ada yang belum. Jadi ini namanya isi piringku. Nah, jadi ini porsi makan kita sehari-hari. Idealnya kita bisa lihat di sini ada lauknya, ada makanan pokok, sayur dan buah-buahan. Ada yang bisa lihat porsinya seperti apa? Kalau kita bagi 2 piringnya, misalnya bagi 2. Jadi makanan pokok apa tadi yang makanan pokok ibu-ibu? Nasi, karbohidrat, roti. Jadi kalau kita bagi 2 piringnya, 2/3 dari setengah piring itu makanan pokok. Bisa nasi, bisa kentang, bisa roti dan karbohidrat lainnya. Kemudian sepertiga lainnya yakni lauk pauk tadi itu bisa protein ikan, tempe, tahu, telur dan protein lainnya. Kemudian setengahnya lagi piringnya itu 2/3 itu sayuran. Jadi ini sama banyak ini ibu-ibu, sama banyak ini makanan pokoknya dengan jumlah sayurnya.
sepertiga lainnya yakni buah-buah. Apa sudah seperti ini Ibu? Makannya setiap hari? Belum. Ibu Fitria sudah seperti ini Ibu? Oh, belum. Jadi mulai hari ini bisa digunakan atau porsi ini yang seharusnya dikonsumsi setiap hari ya. Kalau Ibu Hastira tadi mamanya Algi, seperti apa biasa makanannya? Lebih banyak apa atau seperti apa? Biasanya lebih banyak makanan pokok. Lebih banyak makanan pokok. Bisa seberapa banyak kira-kira Ibu? Setengah piring. Setengah piring. Jadi setengah piring ini semua makanan pokok. Sisanya ada lauknya, ada sayurnya buah. Kalau yang lain tiap hari makan sayur dan buah Ibu? Tidak hari-hari sih. Tidak hari-hari. Itu sayuran juga. Nah, sayur juga jarang. Kenapa Ibu tidak suka sayur? Saya suka ibunya. Iya, sebenarnya suka. Tapi Dari kesempatan masak. tidak ada kesempatan masak. Jadi setelah lihat ini, semoga ibu-ibu sudah bisa mengaplikasikan pola makan ini ya Ibu ya, menu ini. Jadi menu ini bukan untuk cuma ibu-ibu saja, bisa untuk anaknya, bisa untuk Algi, bisa untuk anaknya di rumah. Ya porsi ini juga mereka harus makan. Jadi mereka tetap butuh makan pokok, lauk pauk, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan ini porsinya. Jadi tidak sembarang itu kita makan porsi sekian mau-maunya. Ini porsi idealnya ya, ibu-ibu ya. Sudah paham Ibu? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa di dalam isi piring itu tidak ada susu? Oh, tidak ada susu. Jadi susu kan dulu mungkin Ibu maksudnya 4 sehat 3 5 sempurna. Jadi sekarang itu sudah disebut sebagai gizi seimbang. Jadi susu itu dia bisa sebenarnya masuk di lauk karena dia mengandung protein. Tapi sudah tidak diwajibkan ada susu kayak dulu kan? Susu sebagai penyempurna. Sekarang ini dia porsi yang ideal. Gizi yang seimbang itu seperti ini. Jadi proteinnya itu bisa diambil dari susu, porsinya juga segini. Bukan sebagai pelengkap. Karena sekarang itu bukan lagi 5 sempurna yang disempurnakan sama susu, tetapi gizi seimbang. Dan ini pola untuk bisa mengaplikasikan bagaimana itu gizi seimbang. Ya. Sudah paham Ibu namanya Algi? Iya. Yang lain mungkin masih ada pertanyaan? Tapi biasanya orang-orang awam Iya. yang dibilang sayuran itu yang ada kuahnya, Iya. dan itu biasanya diberikan sama anak-anak. Anak-anak lebih yang dinamakan sayur itu yang basah, bukan daun-daunnya. Bukan daun-daun. Terus bagaimana itu? Jadi kan banyak biasa anak-anak itu dia cuma mau ambil kuahnya atau air ikan saja. Jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai sayuran Ibu. Karena sayuran itu yaitu daunnya, batangnya dan sebagainya. Kalau cuma kuahnya paling seberapa gizinya yang diambil. Sedangkan gizi yang maksimal yang ada sama sayur-sayuran apalagi hijau itu ya terutama ada pada daunnya Ibu. Jadi itu dia kita harus mengajarkan sejak awal anaknya mungkin dari kecil sudah MPASI sudah memang disajikan menu-menu ini. Jadi mereka sudah terbiasa makan sayur, makan buah, makan lauk, protein dan makanan pokok. Jadi seperti itu bukan. Jadi dari kita ibunya yang mengajarkan anaknya bahwa sayur itu yang diambil itu isinya dan airnya. Bukan cuma airnya saja atau bukan asal basah ya Ibu ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Jadi ibu-ibu sudah siap mengaplikasikan ini menu ini ke keluarganya supaya ini porsi ini yang dimakan setiap hari supaya
tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Jadi sudah jelas ya Ibu ya? Iya. Sudah siap? Iya, alhamdulillah. Jadi itu tadi Ibu, penyampaian tentang gizi seimbang yang harus dikonsumsi setiap hari. Jadi Ibu, saya selaku petugas mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bisa diaplikasikan dan disampaikan kepada keluarga yang lainnya ya Bu ya. Ya, sampai jumpa di lain waktu Ibu. Salam sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu yang lain. Oke. Saya